Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, saya akan buka dengan mengucapkan pengajian. Jadi sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan pembelajaran kita. Akan kelas. Silakan kelasnya. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, jadi sebelumnya saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Doni, D, oke, Elizabeth, D, Kusdi, D, Haris Fatike, D, oke, kemudian Wiran Hanan, oke, kemudian Lanang Gondi Bijaksana, oke, Yogi Tatmika, Devi Angrika, Asya, Despa, Eva, Noni, Desi, Yuni, Setia, selanjutnya Wianti, Wianti apa? Oh ya, masih belum ada suratnya ya. Gladys, Ila, Purnami, Melda. Kenapa Melda? Sakit, Pak. Tiara, Sakit, Pak. Amelia, Saya, Pak. Nur, Pion, Anta Wijaya, Tuti Sastrawan, Suwardi teman Aramata, Sakit, Krisna, Firna, Mira, Syahira, Yul, Mila, jaga ya. Sebentar ya. Ya, sudah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sudah Pak, kita kan sudah belajar transformasi geometri ya. Materi sudah habis. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ke kesebangunan dan rekombitansi. Mungkin ini adalah materi yang baru untuk kalian. Ya, ini materi ini baru muncul di kelas 9 semester 1. Ya, sebenarnya sih kalau ini di semester 2, cuma karena kita sudah bisa menghabiskan materi sebelumnya, jadi saya lanjut dulu. Ini semester 2 berarti kita punya beban yang lebih sedikit dari yang sudah ditentukan. Jadi tinggal semester 2 itu hanya ada satu materi. Karena mengingat nanti itu akan ada pergabungan dan kunjungan di awal semester 2 minggu. Ya, dan dapat materinya 5 sampai Februari. Sehingga kita ya punya waktu sedikit untuk membahas materi Oke, ya selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar seperti yang saya sampaikan, belajar terkait keseluruhan. Nanti di akhir kalian harapkan mampu ya memecahkan masalah dan memahami konsep terkait dengan apa? Terkait dengan keseluruhan dan kekontulengan. Ya, yang untuk hari ini kita akan fokus dulu pada materi keseluruhan. Oke, kalian kemarin kan sudah saya sempat informasikan di grup WA-nya untuk mempelajari halaman berapa itu kemarin? 229.
selanjutnya saya akan memberikan pilih ya, nanti kalian bukan hati untuk memudahkan kita memahami materi ini. Saya bagi ini kelompoknya seperti yang sudah saya tentukan kemarin. Ini kelompok 1 bertiga ya, kemudian ini bertiga kelompok 2 1. Oke, saya banyak. Ini dulu berdua dulu ya. 3 berempat ya. 3 nih ya. Ini berempat. Ini berempat. 3 4. Ini keempat. Ini kelompok 4. Oke. Ini yang berempat ya. Kemudian ini kelompok 6 ya, berempat ya. Kelompok pas enam ya, oke, dan nanti di mepetin aja ya. Oke, di LKPD tersebut coba kalian lihat dulu LKPD-nya. Di LKPD tersebut sudah ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Di sana ada 2 masalah ya. Kalian masih ingat kan konsep rasio dan perbandingan? Masih. Ada berapa jenis perbandingan? Saya bisa sebutkan. Ada berapa jenis perbandingan? Ayo, ini ingat nggak? Ada perbandingan apa aja? Coba saya kasih contoh. Misalnya begini. Saya dari Singaraja, dari tempat tinggal saya di Singaraja ya, di Sukesambil sama Bung Karno itu kan kalian tahu kan? Tahu. Ke sini itu perlu waktu 30 menit. Oke, dengan jarak 19 km. Oke. Nah, kemudian di kasus yang kedua, saya berangkat dari tempat tinggal saya di Taman Bung Karno juga, starting point-nya sampai di Kecamatan Seririt, kantor Camat Seririt. Mana lebih dekat? Kira-kira saya dari Sukesambil ke sini, dari SMP 3 Banjar, atau saya dari Sukesambil ke Seririt? Nah, Sukesambil ke sekolah ya, dari tempat tinggal saya. Nah, kira-kira waktu yang saya tempuh yang mana lebih banyak? Saya ke sekolah atau saya ke kantor Camat Seririt? Nah, itu kita sebut sebagai perbandingan apa? Waktu. Perbandingan senilai. Ya, senilai. Jadi dia jika jaraknya memperbesar, waktu yang dibutuhkan juga memperbesar. Itu ya nilainya ya. Jadi semakin panjang jaraknya, waktunya juga akan semakin besar. Oke, itu kasus yang pertama. Nah, sekarang kalau misalkan ini perbandingannya masih tetap ya, saya dari rumah ke SMP 3 dan saya dari rumah ke kantor Camat Seririt. Oke. Nah, terkait bensin. Nah, kira-kira kalau saya mau menempuh perjalanan dari sini ke sekolah sama dari rumah ke kantor Camat Seririt, yang menghabiskan bensin lebih banyak itu kan? Nah, yang Kecamatan Seririt ya. Kenapa? Karena jaraknya lebih jauh. Nah, jadi kalau kita bandingkan jarak tempuh dengan bensin yang diperlukan, maka siapa? Debbie. Ada Debbie. Ya, Debbie dicari silakan. Oke, berarti kalau kita kita bandingkan, itu bandingannya di mana? Senilai atau tak senilai? Senilai ya, senilai. Kenapa? Karena semakin besar jaraknya, maka bensin yang dibutuhkan juga semakin besar. Oke, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, saya kasih contoh misalnya, kalian mau buat rumah. Nah, itu ya. Sekarang rumah tersebut mau dikerjakan oleh 12 orang pekerja. Oke. Kemudian untuk membuat rumah yang sama, misalkan saya membuat rumah yang sama dengan pekerjaan, saya memperkerjakan 24 orang pekerja.
Kira-kira yang mana lebih cepat selesai? Bohongan saya apa rumah kalian? Kenapa? Ya, pekerjaannya lebih banyak. Nah, sehingga kalau kita bandingkan waktu pengerjaan dengan banyak pekerja, maka itu akan membentuk perbandingan apa? Tidak jalan. Tidak sendiri. Sama seperti kesebangunan yang akan kalian capai di sini. Oke? Ya. Jadi tujuannya apa kita belajar ini? Ya. Jadi kita sekarang belum merasakan manfaatnya ya. Nanti kalau kalian sudah kuliah, kalau kalian sudah anak SMA mau cari jurusan arsitek, teknik sipil, ya, apalagi matematika, gitu ya, yang berbau-bau matematika nanti materi ini pasti akan ya. Kalian pernah nggak di seni budaya bikin perspektif? Tidak sangat. Belum pernah. Oh, belum pernah bikin perspektif ya. Jadi gini, kalau pakai titik apa sih namanya, titik lihat gitu ya. Kalau misalkan yang dekat dengan buku gambar itu bangunnya gede-gede. Nah, semakin jauh dari buku gambar kan semakin kecil, sehingga kelihatannya seperti apa? Ada degradasinya ya, dari tinggi pendek. Sehingga nanti ketika kita lihat di dua dimensi ini dia kelihatan seolah-olah di tiga dimensi. Itu ada perspektifnya. Itu sebenarnya mengaplikasikan konsep sebangunan. Jadi kalau ada sebangun dia gambarnya dia tidak akan mau. Ya, nah itu ya. Karena kalau misalkan nanti ada tugas perspektif, kita bisa combine dengan konsep kesebangunan ini sehingga hasil karya kalian akan lebih bagus. Oke, nah sekarang coba kalian baca dulu masalah yang pertama untuk memahami ya. Jadi untuk mengingat kembali pemahaman kalian terhadap konsep rasio, kemudian untuk menekankan atau menggali pemahaman kalian terhadap konsep kesebangunan. Ya. Oke, ya. Jadi kalian bisa di sana kan ada gambar ya. Kalian bisa buka Word di komputer, silakan. Saya rasa di komputer ini banyak ada gambar, ada foto. Kalian bisa coba klik. Nah, langsung praktek di sana. Nah, udah update di sana. Jadi kalian bisa buat ukuran 3x4, 4x6, 2x3, gitu ya. Coba yang mana nanti membentuk perbandingan yang sesuai. Coba dipikirkan. Ayo. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk diskusikan hal tersebut ya. Ini coba. Saya dulu. Ini kan kita punya ada foto ya. Yang pertama itu ada. Jadi foto ukurannya yang kedua ukurannya. Oke. Nah, kemudian setelah itu di foto yang ketiga ukurannya 4x6. Nah, kalau kalian nyetak foto kan seperti ini aja ukurannya ya. Kalau ukuran untuk foto formal. Nah, sekarang coba kalian pilih. Ini berbentuk apa nih fotonya ini? Kalau di bangunan apa? Ya, persegi panjang. Nah, dimensinya apa aja kalau persegi panjang? Panjang dan lebar. Enggak bandingkan kan panjangnya ini berbanding dengan ini. Ini berbanding dengan ini. Panjang ini berbanding dengan ini gitu kan, ada beberapa penyakit dan ini juga yang mana menghasilkan perbandingan ya. Saya yakin kalian sudah baca kemarin. Kalian mau pilih foto ini ya, coba diperhatikan di angkanya ya. Kalian punya 3 jenis foto, jenis ukuran foto ya. Jadi kalau kita bawa foto ini ke foto formal yang mau dikumpulkan di sekolah gitu ya. Jadi hanya 3 ukuran yang boleh diperbolehkan, yaitu 2x3, 3x4 dan 4x6. Ya, ada 3x5 ya.
4 kali 6. Nah, coba perhatikan di foto tersebut ukurannya apa? Apa namanya, bentuknya seperti apa kalau dibangun dapat? Apa? Persegipanya. Nah, persegipanya berapa punya dia dimensinya? 2. Apa aja? Panjang kan? Nah, coba sekarang kalian ukur panjang foto pertama berapa, panjang foto kedua berapa, panjang foto ketiga berapa. Coba banding. Oke? Nah, coba silahkan didiskusikan dulu. Kan dulu ya, Mbak, stop dulu prosesnya. Coba didiskusikan dulu sama guys. Saya kan punya putus 3 jenis ya. 4 kali Oke, dah ya. Ya. Ini gimana? Sudah? Sudah. Ini sudah? Kelompok ini. Bandingkan dulu. Satunya berapa? Ya, 2 cm kan? 2 kali 3 ini kan? Satunya. Ah, ini 2. Pak 3. Dia ketiganya berapa? Coba bandingkan kan. Pilih 1, pilih 2. Yang 2 dibandingkan Nah, lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama. Nah, coba
Coba yang satu dengan yang tiga di nah coba sebenarnya silakan pakainya yuk. Oke, tiga pertengahannya mana? Tip? Ada? Tadi? Oh, ini apa? Ya, ada. Tip? Banget. Ya, tip? Banget. Tip? Tip? Ya? Nanti habis. Ya? Dan? Tip, oke? Paham ya? Mana sudah? Ini berapa nih? Ukuran yang pertama ini berapa? Buat belum dipasang Cahira dua. Kan udah dibuka. Udah kebalikan. Sama sih bagi berapa? Jadi ngobat dua bagi dua. Ya, nah setelah ini kan pisau ini dua, ini bukan ini kan P2 dengan P1 dengan P2. P1 dengan P2 kan tiga benar. Apakah sama atau yang ada sama dengan pikir kan gini, ini panjang nih ini sampai dua kurang pukul satu itu kurang oh gitu tiga gitu ya satunya dua tidak sama di mana
Puspa, Puspa. Ya, sudah ya? Sudah. Oke, ini udah kelompoknya? Belum? Oke, ini sudah? Eva udah? Oh, Serga ya? Ini dirinya, terus ya? Tidak ya, kalau nggak boleh dibuktikan. Ini kan? Bagaimana cara menentukan kan sudah Oke, gimana sudah? Belum? Saya kasih waktu lagi 3 menit ya. Silahkan diskusikan. Ya. Ini sama-sama bagi dua. Yang mana? Kan yang ditanya sama bukunya gitu kan? Ini ditanya buku mana yang menurut perbandingan seni? Hah? Mana? Ada? Ada di sini. Dan kalian sebutkan bagaimana memilih aplikasi buat bentuknya gimana? Sama. Ini keduanya harus terus. Ya. Oke. Udah. Ya. Inggris. Nah, coba lihat sekarang. Nah. Oke. Nah, untuk bangunnya, ini ditanyakan bagaimana mengidentifikasi dua buah bangun yang sebangun. Coba lihat dari ini. Bentuknya gimana? Nah, dia bentuknya itu berbentuk bangunan. Segi panjang. Terus sama, gitu kan? Nah, terus sudutnya sesuai ya, sesuai. Jadi,
yang sisi yang sisi yang ya. Oke, gimana? Sudah ya? Belum? Sudah? Rahasia? Overview? Lanjut. Nah, sekarang lanjut jawab pertanyaan kedua ya. Bagaimana kalian mengidentifikasi? Oke. Ya. Dua buah bangunan yang sudah rusak. Di apa saja syarat dia sebagai biar kita bisa katakan di bangun ya. Lihat dari sini apanya yang sama, apanya yang sama. Udah ya? Udah selesai. Kita akan diskusikan dulu yang pertama. Bentar. Nah, ya. Udah ya? Oke. Ya, jadi persiapkan dulu jawaban kalian. Saya akan tutup biar cepet ya, biar nanti tidak kalah penulis. Saya akan tutup di sini, nanti saya akan tutup, saya akan gimana lagi? Bisa? Oke, sembari menunggu, coba kalian buka ininya.
Nah, coba buka nembok ini. Coba cari di web browser kalian. Nah, ini Cari-cari Pak. oke. Nah, udah ketemu ini nembok ini? Belum? Ketikkan NUMWORX. Ketikkan aja. Itu pindah aja sembarang itu. Boleh. NUM kirim gini. Nah, coba perhatikan. Ya, bawa dulu. Ketemu ya nemboknya ya? Nah, kalau ketemu, Semari mau perhatikan ini. Coba. Ini punyanya siapa ini? Punya kelompok siapa? Ini. Punya kelompok Yuni. Nah, ini kita bahas dulu ya, biar tidak keburu selesai waktunya. Nah, kita bahas dulu untuk masalah yang pertama. Nah, coba perhatikan. Jadi dari apa namanya? Dari permasalahan yang ada di RK, katanya si Wira itu disuruh mengidentifikasi oleh gurunya foto yang mana menghasilkan perbandingan yang senilai proporsional. Nah, kita analisis di sini. Kita di sini fungsinya untuk membantu si Nathan ini ya. Sorry, si Nathan maksudnya untuk menjawab pertanyaan. Oke. Setelah kita tahu bahwa panjang foto pertama ini berapa? 3. Oke. Kalian boleh pakai yang, karena kebiasaan ya kalau panjang itu lebih panjang daripada lebarnya. Ya sebenarnya sih boleh pakai. Oke. Ya. Jadi ini untuk P1-nya 3, kemudian L1-nya 2. Ya karena ukuran fotonya 2 kali 3. Gitu kan? Kemudian panjang yang kedua 4 kali 3. Kemudian panjang yang ketiga 6 kali 4 kali 6 atau 6 kali 4. Sekarang kita akan bandingkan dulu foto yang pertama dengan foto yang kedua. Ya, ketika foto yang pertama dan foto kedua dibandingkan, coba kalian perhatikan bentuknya, sama atau beda? Beda. Bentuknya, apakah dia berbentuk persegi panjang, sama-sama bentuk persegi panjang? Ya. Coba lihat lagi, apakah dia sama-sama membentuk persegi panjang? Ya. Ya, dia sama-sama membentuk persegi panjang kan? Ya. Di foto yang pertama dan foto kedua. Oke. Oh, ternyata itu belum cukup untuk kita bisa katakan dia sebagai sebuah bangun yang sebangun, gitu ya. Nah, sekarang kita analisa dari ukuran dimensinya. Oke, panjang yang pertama kita bandingkan dengan panjang yang kedua. Oke, panjang yang pertama kita bandingkan dengan panjang yang kedua. Dapat perbandingan berapa? 3 berbanding 4. Kemudian lebar yang pertama dengan lebar yang kedua dapat perbandingan 2 berbanding 3. Sehingga mana ini perbandingannya? Beda. Jadi dia tidak memberikan rasio yang sama. Ketika panjang 1 kita bandingkan dengan panjang 2 dan lebar pertama kita bandingkan dengan lebar yang kedua. Oke. Kemudian setelah kita bandingkan panjang pertama dengan panjang ketiga, begitu juga lebar pertama dengan lebar ketiga, maka perbandingan yang kita dapatkan
Sama-sama ya. 1 berbanding 2. Ya kan panjangnya 1 berbanding panjangnya 1 itu 3, panjang ketiganya itu 6, sehingga kalau dibandingkan hasilnya 1 berbanding 2. Lebarnya juga 1 berbanding 2. Jadi perbandingannya dia sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa bangun tersebut proporsional atau dia membentuk rasio yang sama. Oke? Nah, jadi kalau dari sini, jadi kita bisa simpulkan yang membentuk perbandingan senilai itu bangun yang mana? Ada C. Ada C. Kalau ada D-nya? Tidak, karena dia tidak memberikan hasil yang sama ketika kita bandingkan panjang dan lebar. Ada ya satu hal yang belum ini. Siapa yang bisa menemukan apa yang belum dilakukan? Apa yang belum dilakukan oleh Yudi? Kita punya berapa bangun? 3. Lalu kita membandingkan 1 dan 2, 1 dan 3. Yang mana kita belum bandingkan? 2, 3. Kalau kita bandingkan 2 dan 3, maka perbandingan panjangnya berapa? Nah, coba dilihat dari sini. Coba kalau 2 dan 3 kita bandingkan. 2-nya berapa panjangnya? 4. Kemudian 3-nya berapa panjangnya? 6. Nah, kalau kita sederhanakan dapatnya berapa? Apa? Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. Ya, sama-sama bagi 2. Berarti berapa perbandingannya? 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2? 3. Ya, berarti 2/3. Gitu kan? Nah, coba L2 dengan L3-nya dibandingkan, dapatnya berapa? 3 berbanding 4. Apakah sama perbandingannya? Tidak. Nah, kita simpulkan bahwa bangun yang kedua dan ketiga apakah dia sebangun? Tidak. Paham? Paham ya? Paham? Nah, sekarang kalau paham di masalah yang pertama, sekarang di masalah yang kedua, nah, cobalah kalian sebutkan bagaimana cara kalian mengidentifikasi apakah dia sebangun atau tidak. Kalian bisa menentukan apa saja syarat. Nah, 2 bangun bisa kita katakan sebangun. Ya, ini Bangunnya harus sama. yang pertama bangunnya harus sama. Oke. Ya, tadi kalau bangunnya harus sama itu coba kita lihat kembali yang 1 sama 2. Itu bangunnya beda apa sama? Sama, Pak. Sama. Tapi belum cukup kita katakan dia sebagai 2 bangun yang sama. Nah, oke. Kemudian syarat yang kedua apa lagi? Yang kedua, sudut yang bersesuaian harus sama. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian maksudnya itu begini. Sudut yang di pojok ada berapa sudut? Nah, di pojok itu ada berapa sudut? 4. Ya, ada 4 sudut. Jadi pojok di kiri, pojok kanan atas, di atas, gitu kan? Ya. Jadi pojok kiri bawah itu bersesuaian dengan pojok kiri bawah. Ya. Kan ada 2 itu kan? Ini. Jadi nah, yang saya pegang ini ya. Nah, ini bersesuaian. Oke? Ya? Paham? Dan yang ini ya bersesuaian dengan yang ini. Yang di sini. Ya? Yang ini bersesuaian dengan yang. Jadi kalau kita tempel itu begini deh. Oke? Nah, ini bersesuaian. Oke? Nah, kemudian apa lagi selain itu? Maka itu sudah. Sisi yang bersesuaian harus membentuk perbandingan yang sesuai. Jadi sisi yang bersesuaian, jadi artinya panjangnya bersesuaian dengan panjang kan gitu ya? Ya. Panjangnya harus membentuk ya, atau proporsinya itu harus sama. Kalau dikali 2, maka lebarnya juga harus dikali 2. Jadi artinya begini, kalau di sini 4, gitu ya. Kemudian kalau dikali 2, panjangnya berapa? Berapa? Saya kan punya misalkan ini bangun yang pertama lebih kecil daripada bangun yang kedua. Ini kan bangun yang pertama ya. Oke, kemudian bangun yang kedua lebih gede. Nah, kalau di sininya 4, kemudian bangun yang kedua berapa panjangnya? 8. Kalau faktor skalanya berapa? 2. Maka
Maka lebarnya, kalau lebarnya di sini 5, maka di sini berapa lebarnya? 10. Itu nanti maksudnya? Iya. Nah, oke. Ya. Jadi seperti itu ya sebangunan ya. Sekarang coba dilanjutkan dulu untuk yang masalah kedua. Akan saya waktu 10 menit lagi. Nah, coba perhatikan. Bentar, saya buat dulu. Nah, langsung aja praktek ya. Karena waktunya sedikit. Berapa menit ya? Lagi 10 menit. Oh, lagi 10 menit. Oke, langsung aja saya di sini saya praktekkan. Coba perhatikan ya. Nah, ini ada, coba perhatikan semua di sini. Ada 2 buah bangun. Nah, ada sebuah bangun ya. Coba kalau kita mau perbesar. Nah, coba semua perhatikan di sini. Oke, saya mau perbesar. Kemudian saya perbesar di samping kiri. Nah, gini. Apakah bagus bentuknya? Tidak. Nah, coba kalau saya perbesar tadi kan, nah, ini. Kemudian ini. Nah, saya perbesar warnanya. Bagus kan? Nah, gimana biar tetap pada posisi yang semula, artinya pada bentuk yang semula. Kalian harus geser yang mana? Karena harus gerak yang mana? Apanya? Sudutnya. Nah, kalau sudutnya digerak, nah lihat nih. Nah, apakah panjang dan lebarnya Sama. ikut berubah? Tidak ya. Jadi ini mengikuti polanya. Coba lihat ini. Ini kan. Jadi kalau misalkan kita zoom in, zoom in itu perbesar ya. Zoom in perbesar di sudutnya, kita tarik di sudutnya. Nah, ini ya. Kalau kita tarik di sudutnya, nah ini. Lihat nih, panjang dan lebarnya akan sama-sama melar, sama-sama memanjang, gitu kan? Oke, tapi kalau kita hanya tarik salah satu bagian, ya, lebarnya apakah memanjang ini? Apakah bertambah? Lebarnya bertambah. Ini kan panjang, ini lebar. Sekarang kalau saya tarik di lebarnya ini, apakah lebarnya ikut? Tidak. Apa besar? Tidak. Sama Gitu ya. Sehingga dia tidak akan memberikan proporsi yang sama. Jadi ketika kita mau memperbesar gambar dengan proporsi yang sama, artinya tanpa mengubah ukurannya, jadi kita bisa drag di bagian sudut. Oke, karena kalau di bagian sudutnya kita drag, jadi kita akan mengubah kedua-duanya, jadi kedua dimensi dari bangun tersebut. Oke. Nah, sebagai penutup, nanti itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, karena itu perlu analisis
Jadi kita tidak akan bisa menyelesaikan hari ini. Nah sekarang coba dicari website ini, similarity ratio. Coba nanti aja di ininya. Oke, coba nanti aja di ini similarity ratio. Similarity ratio. Saya pakai ini langsung sebagai asesmen kalian ya, untuk menguji pemahaman kalian ya. Karena waktunya lebih sedikit ini, saya pakai ini untuk menguji pemahaman kalian terkait masalah ini. Oke, di website ini sudah ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab terkait dengan konsep oke. Similarity. SEC. SEMI. Ala. Rasio sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu kan ini ya, cari yang paling bawah ada IXL. Nah, ada IXL. Ketemu enggak? Yang ini IXL ini. Nah, klik IXL-nya itu. Klik yang IXL. Similarity ratio di practice IXL. Dan ya kelihatan. Nah, itu si Verga sudah. Nah, sudah tuh Amelia juga sudah. Udah. Oke, silakan dijawab ya. Nanti akan saya periksa satu-satu di sini. Ya, di game ini saya kasih contoh satu. Ini kan saya mencoba ya. Coba perhatikan dulu semua. Ini untuk menguji pemahaman kalian. Nah, saya punya ini. Segitiga DEF dengan segitiga WUV. Nah, jadi ada DEF, saya punya dua segitiga. Bentuknya sama atau berbeda? Sama atau berbeda bentuknya? Dia sama-sama membentuk segitiga. Oke, kemudian setelah itu coba lihat. Nah, alas. Nah, ini yang menjadi alasnya yang mana? Nah, untuk mengidentifikasi yang mana sebangun, namanya dia harus membentuk sebangunan, maka kita identifikasi dulu di titik sudut yang bersesuaian. Maka yang bersesuaian F itu dengan yang mana sama? Sudut F akan sama dengan sudut yang mana? Kalau di sini V. Nah, kemudian sudut E akan sama dengan U. Kemudian sudut D akan sama dengan W. Oke. Nah, FE. Nah, sekarang otomatis FE sisi FE ini akan sama dengan sisi yang mana? UV. Ini sinau UV. UV. Ya, U dan V. Nah, jadi kalau ini 1, ini 5, kemudian ini 2, ini 10. Oke, 1 dan 5 ini perbandingannya berapa? 5. Hah? 1 berbanding 5 berapa? 1 per 5. Ya, berarti ini coba lihat ini 1 per 5. Ini 2 berbanding 10. Kalau sama-sama dibagi 2 dapat nggak 1 per 5? Dapat. Ini sebangun apa enggak? Berapa rasionya? 1 per 5. Enter. You got. Benar kan? Udah. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan 5 menit. Yang sengaja cuma saya nanti periksa berapa benernya. Similarity rasio Kok saya beda nih Bu?
Nah ini di di Udah ketemu semua? Nah, silakan dijawab. Nah, tuh. Dibeli tuh. Nah, kalian itu diacak ini ya, nomornya tidak sama ya. Tapi pertanyaannya sama, cuma nomornya. kasih Inggrisnya Kan si bapak sama. Sorry and God. Ikut di sananya kamu. Sudah ya? Ya, sudah ya. terlalu girang Nanti prinsipnya itu perbanding. Perbanding ini ada ini. Mana? 2/8. 2/8. Ini mah cek nomornya bagus. Sudah ya?
Oke, udah. Saya kasih waktu lagi 1 menit untuk menyelesaikan. Nanti kelihatan nanti di sana berapa kalian benar, berapa kalian salah. Nilai itulah yang saya akan pakai untuk nilai pertemuan hari ini. Dinding pecikan. Udah? Sudah ya? Nah, saya tunggu lagi. Ini udah mau istirahat ini ya? Udah? Ya, saya hitung 3. 3. Ya, boleh. 2. Satu ini udah mau istirahat nih. 2 menit udah istirahat ya. Oke, ya selesaikan dah. Oke, stop. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mbak. Yuk, saya coba disimpulkan apa aja yang kita sudah pelajari hari ini. Dan sini, speak up. Yang lain coba perhatikan dulu, ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Senilai dan tidak senilai. Terus? Apa namanya? Kesebangunan 2 buah bangun dasar. Nah, yuk apa syarat kita bisa katakan bahwa 2 buah bangun dasar itu sebangun? Bangunnya harus sama. Ya, satu bangunnya harus sama. Dan Sudut yang bersesuaian harus sama. ya, sudut yang bersesuaian harus sama. Yang ketiga, Sisi yang bersesuaian harus membentuk perbandingan yang senilai. oke, bisa ya? Nah, seperti tadi di game sebenarnya itu sih game, ya. Coba saya pakai assessment untuk menilai pemahaman kalian. Sehingga nanti kuisnya nanti saya akan kasih di pertemuan selanjutnya. Besok ya, besok ada saya ya. Jam di besok. Siap. Jadi nanti kalian pelajari hari ini, nanti besok ada akan bertemu kembali. Sekarang kita refleksi dulu ya. Saya coba Piong, saya tunjuk Piong. Gimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bingung Pak. Oh bingung. Oke, ada lagi? Selain bingung, apa yang buat kamu bingung? Pas tentang ininya, waktu saya nggak dengerin, soalnya saya masih cari website. Oh baru ketemu websitenya. Iya. Oke, untuk masalah materinya gimana? Masih belum paham tentang yang cara menentukan yang di website ya. Oh, sudah. Terus yang lain gimana? Buat dari kelompok ini, Jaspan? Udah paham? Coba. Oke, terus? Coba jawabannya tanyain Pak. Yul gimana? Kamu kenyang aja gimana? Hah? Ya, karena baru pertama dan apa-apa. Yuk, kelompok ini gimana? Gimana? Masih bingung. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ada gambaran nggak? Harus bingung dulu. Ya, kesebangunan itu ada gambaran dulu. Pertama nih, ada ya. Yang pertama kalian harus tentukan apa? Bangunnya harus sama. Kemudian sudutnya harus yang bersesuaian juga harus sama. Kemudian yang terakhir sisinya harus membentuk proporsi yang sama atau senilai, gitu ya, atau proporsinya harus senilai, ya, perbandingan senilai. Jadi ketika coba perhatikan semua, coba semua perhatikan. Ini ya, ini kan bangunnya sama atau beda? Nah, aku bangun apa dan bangun apa dan persegi panjang. Oke. Titik sudutnya apa saja? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Yul, coba. Titik sudut apa aja yang dimiliki ini? Nih, bangun yang pertama, titik sudut apa? Nih, yuk. B, Q, R, S, T, ya. Yang ini? U, X, V, P. Kemudian titik sudut P
kesesuaian dengan titik sudut yang mana? Berarti I dengan itu harus sama, gitu ya. Kemudian sisinya berarti ini sebagai panjang atau lebarnya boleh ya. Nanti kalau PQ maka sisi ini juga harus X, gitu ya. Nah, ini berapa nih? 3. Ini 1. Perbandingannya berapa? 3 berbanding 1. 3 berbanding 1. Berarti perbandingan itu sama dengan pembagian 3 berbanding 1. Itu artinya 3 dibagi 1. Berapa? 3. Nah, ini sekarang lihat lebarnya ini. Ini 9. Ini berapa? 9 bagi 3 kude 3. Mana sekarang proporsinya dia? Antara nilai yang kita sebut sebagai dua buah bangun yang sama. Sebangun, bukan sama. Nanti kalau sama kongruen. Oke, paham ya? Oke, ya. Nah, apa bingung? Besok kita masih punya lagi 3 jam. Kita akan bertemu kembali dari hari Kamis. Hari Kamis, Rabu kan? Rabu, Kamis lagi ya? Tidak pandai orang kawan. Kamis pergi dah. Bonus. Oke, tapi di sini dulu untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Dan pimpin langsung ya. Semua tidak ada yang mau megang apa-apa. Dengan tenang sebelum kita akhiri sampai seperti ini. Oke, Yul. Punya taruh. Oke. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, silakan. Bapak pimpin para pesan. Kurang para sandi. Sandi.